Dari kitab 1 Yohanes pasal 4 yang ayat ke-18, yakni perfect love atau kasih yang sempurna. Saya yakin hati Tuhan disenangkan ketika melihat anak-anak muda di tempat ini berkumpul bersatu hati setia mencari Tuhan Yesus. Amin. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman panitia dan juga pemuda YC di tempat ini yang boleh bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dan saya ada kabar gembira bagi untuk kita semua. Dalam momen Natal ini pemuda YC berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp14.529.900. Boleh terima. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan di tempat ini dan juga teman-teman IEC yang boleh berkontribusi dalam menggalang sumbangan maupun dana ini tuh. Dan dana ini tidak hanya akan digunakan untuk memeriahkan acara kita pada malam hari ini, namun kami juga akan mewujudkan aksi nyata dalam pemberian manfaat kepada sesama. Namun dalam kegembiraan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua apabila terdapat kekurangan dalam acara pada malam hari ini. Kami menyadari bahwa penting untuk terus belajar dan memperlengkapi diri, terutama di dalam pelayanan di dalam Tuhan. Dan di tengah sukacita Natal ini kita sadar bahwa banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mencari cara untuk kita boleh saling membantu satu sama lain. Dan harapan saya sebagai implementasi dari tema kita pada tahun ini, Perfect Love, kami dari pemuda IEC seperti tahun-tahun sebelumnya akan memberikan beasiswa kepada calon anak murid PAUD Immanuel tahun ajaran 2024. Harapan kami adalah agar melalui pendidikan kita dapat memberikan kontribusi yang positif untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Sebab seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Datang keselamatan bagi manusia. Tema Natal Nasional Pemuda ya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, saya ingin kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ya, kita mulai 1 2 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saudara yang terkasih, adik-adik muda sekalian, bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih sekalian, malam hari ini seperti yang tema terpampang di depan kita adalah perfect love, yaitu kasih yang sempurna. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah itu adalah sumber kasih. Allah itu sendiri adalah kasih. Nah, kasih itu adalah natur Allah. Saudara yang terkasih, Yohanes tegas mengatakan, jika tidak ada kasih di dalam hati kita, jangan pernah mengatakan bahwa kita mengenal Allah. Amin. Karena Allah sendiri adalah kasih. Kalau kita tidak punya kasih, jangan ngomong aku kasih kepada Allah. Kalau ada kasih di dalam hati kita, barulah kita bisa mengatakan aku kenal Allahku yang mengasihi dengan kasih yang sempurna. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus datang ke dunia? Mengapa Kristus datang ke dunia? Ya, karena kasihnya yang besar kepada kita. Karena untuk membenarkan kita. Mengapa kita harus dibenarkan? Saudara terkasih, di dalam Roma pasal 3 ayat 10 tertulis, karena tidak ada satupun orang yang benar di dunia ini, maka Kristus datang ke dunia ini untuk membenarkan kita. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Jenis kasih di dalam Kristen itu ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape ini kasih Allah, ya, kasih yang abadi, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Nah, yang kedua adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih kekeluargaan. Bagaimana suami mengasihi istri dan sebaliknya, bagaimana orang tua mengasihi anak-anak, bagaimana anak-anak mengasihi orang tua, dan bagaimana mengasihi saudara kandung. Nah, yang ketiga adalah kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Bagaimana mengasihi teman, bagaimana mengasihi sesama, bagaimana mengasihi saudara-saudara kita. Nah, ini kasih yang ketiga. Yang keempat adalah kasih eros. Nah, kasih eros ini adalah kasih dalam aspek kehidupan suami istri, yang muaranya ada kepada aspek seksualitas. Jadi, saudara terkasih, kasih eros ini juga dapat dikatakan hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah. Ya, itu kasih eros. Jadi kepada pasangan yang sudah menikah, ya, kalau pasangan sudah menikah mau menikmati kasih eros, itu ada aturan mainnya, saudara mengerti, ya.
jangan sembarangan. Ya, saudara pemuda-pemudi yang dewasa yang sudah menikah, kalau mau menikmati kasih eros, jangan sembarangan. Ya, jadi harus bersifat tidak cemar, harus bersifat tidak bernafsu, maaf ngomong, seperti binatang, sehingga tidak dikatakan ada cemar di tempat tidur seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 4. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, artinya ketika suami istri berhubungan badan, nah, harus melakukan kasih agape, yaitu apa? Bukan nafsu yang menjadi pendorong, bukan keinginan yang mengatur sesuatu, bukan menjadikan pasangan sebagai objek cinta. Nah, dalam menikmati kasih eros, semuanya harus dinikmati dengan sikap yang hormat. Amin. Yang sudah menikah, amin. Jadi saya mau katakan kepada adik-adik muda, kalau engkau saat ini masih pacaran, kalau engkau saat ini masih punya pasangan yang belum sah, artinya masih pacaran, jangan coba-coba mempertumbuhkan kasih eros. Amin. Kasih eros hanya diuntukkan kepada pasangan yang sudah menikah. Kalau engkau dalam pacaranmu mempertumbuhkan kasih eros, maka saudara yang terkasih dalam Kristus, itu namanya adalah dosa pun. Nah, saya mau katakan kepada adik-adik muda pada malam hari ini, apapun keadaan engkau malam hari ini, halo adik-adik muda, angkat tanganmu. Ya, apapun keadaanmu malam hari ini, saya mau berpesan kepada saudara. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan pernah mengambil pasangan hidup yang bukan seiman. Amin. Yang ketiga, ya, jangan pernah nyusahin orang lain. Jangan pernah ambil hak orang lain. Yang keempat, dengar baik-baik. Bagaimanapun keadaanmu, sulit apapun keadaanmu, jangan pernah ambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupmu. Kalau engkau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupmu, tempatmu bukan di surga, tempatmu di neraka. Saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, ya, jangan tinggalkan Tuhan karena cewek cantik. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan karena cowok ganteng. Amin. Kalau engkau tinggalkan Tuhan karena hal ini, maka hari-harimu akan dipenuhi dengan air mata. Amin. Saudara yang terkasih, ini pesan saya. Berkata begini, 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, saudara terkasih, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada orang-orang miskin. Tunjukkanlah belas kasihanmu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau saudara-saudaramu lapar, kalau keluargamu lapar, beliin mereka beras. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ya, kalau engkau bertemu dengan orang miskin yang perlu dibantu, bantulah mereka, tolonglah mereka. Alkitab kita mengajarkan, jangan engkau menutup pintu hati ketika engkau punya berkat, ketika engkau punya harta duniawi. Tunjukkan belas kasihanmu, maka Allah menunjukkan belas kasihannya di dalam kehidupan. Bukan hanya kasih itu hanya di mulut, seperti dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Percuma saudara cerita sedih-sedih tentang orang miskin, orang-orang tidak mampu, kalau saudara tidak tunjukkan belas kasihanmu dalam tindakan untuk menolong mereka. Nah, sebab itu tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka, maka Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada engkau. Kita nikmati saat ini. Yang pertama, bentuk kasih Allah yang diberikan kepada kita, yaitu Allah menebus kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan tidak terbantahkan adalah pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara dan saya sudah menikmati kasih Allah yang sempurna ini. Allah sudah menebus dosa kita. Saya mau berkata begini kepada saudara, buat saudara, ya, yang masih mungkin tertuduh karena masa-masa lalumu, Allah katakan, Yesus bilang di atas kayu salib,
sudah selesai. Amin. Buat saudara yang mungkin masih merasa ada kutukan-kutukan keturunan yang kayaknya ngikutin saudara, yang kayaknya menghantui hidup saudara, Yesus katakan di Said, sudah selesai. Amin. Nah, begitu juga buat saudara yang mungkin masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ini dan itu dan lain sebagainya, Yesus katakan sudah selesai. Karena apa? Saudara dan saya sudah ditebus. Sebab itu jangan kembali lagi ke kehidupan yang dulu-dulu. Amin. Jangan kembali lagi ke perbudakan dosa. Jangan kembali lagi ke kehidupan yang gak punya tujuan. Karena saudara dan saya sudah ditebus Allah. Kita sangat berbahagia. Kita makhluk yang spesial di mata Allah. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhnya. Itu artinya Allah telah membeli kebebasan kita, sehingga kita bebas dari penawanan dosa. Itu yang pertama. Kasih karunia yang sudah dinyatakan Allah dalam kehidupan kita adalah Allah menebus hidup kita. Yang kedua, bentuk kasih Allah yang diberikan kepada kita adalah Allah memelihara kita. Saya mau katakan begini, adik-adik muda, kalau Yesus menjaga engkau, kalau Yesus memelihara engkau, maka rambut di kepalamu satu pun tidak ada yang terjatuh tanpa seizinnya. Amin. Makanya jangan pernah meremehkan Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara hidup kita. Kita ini manusia lemah, perlu Tuhan, saudara terkasih. Bahkan untuk bernapas saja kita susah, saudara terkasih. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih, jangan khawatir akan hidup kita. Karena apa? Yesus menjaga, Yesus memelihara hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ingat, bagaimanapun sulitnya hidupmu, jangan pernah ambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup ini. Amin. Tempatmu di neraka kalau mengakhiri hidup sebelum waktunya Tuhan. Makanya ketika kita punya pergumulan, firman Tuhan katakan begini, Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, sebagaimana kupu-kupu, mutiara yang indah juga tidak terbentuk dengan indah begitu saja. Saudara tahu asal mutiara? Asal mutiara itu dari penderitaan seekor kerang. Kerang ini, saudara terkasih, proses mutiara itu kemasukan benda asing, ya. Hari demi hari kerang ini dimasuki benda asing, entah batu kah, entah pasir kah, dan itu membuat kerang ini menderita. Dan ia menangis, bahasa kerennya saudara terkasih. Nah, ia menangis, dia tiap hari melumuri air matanya untuk benda asing ini. Sehingga bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka jadilah mutiara yang indah. Saya mau katakan kepada kita begini, saudara terkasih, ya, supaya saudara menjadi sesuatu yang indah, supaya saudara menjadi sesuatu yang bernilai, supaya saudara menjadi sesuatu yang berkualitas, supaya saudara menjadi anak yang tidak gampangan. Amin. Supaya saudara tidak menjadi murahan, supaya saudara tidak menjadi anak yang sembarangan. Dalam Ibrani 12 ayat 7 dan 8 katakan begini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Makanya Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena untuk memproses saudara, supaya saudara tidak menjadi anak yang gampangan. Amin. Tidak menjadi anak yang murahan, tidak menjadi anak yang sembarang, tetapi menjadi bernilai dan berkualitas. Proses, saudara terkasih, Tuhan memelihara kita. Tuhan juga izinkan penderitaan itu terjadi supaya apa? Supaya memproses hidup kita menjadi sesuatu yang indah sedepan oleh Tuhan. Nah, jangan khawatirkan
hari ini saudara terkasih, jangan khawatir menghadapi hari-hari depanmu, karena Allah sudah menyediakan masa depan yang sungguh indah, yang gilang gemilang di dalam kehidupan kita. Saya mau akhiri firman Tuhan malam hari ini dengan satu cerita. Ada satu cerita, ya begini saudara terkasih, ada seorang guru yang mengajar di kelas. Dia katakan begini kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah Tuhan itu? Lalu tiap-tiap anak menjawab masing-masing dengan profesi orang tuanya. Guru ini bertanya kepada anak yang profesi orang tuanya sebagai hakim, menurut kamu nak, siapakah Tuhan itu? Lalu anak itu dengan spontan menjawab, oh Tuhan bagiku adalah seorang hakim bu, karena dia akan menghakimi seluruh bumi. Kemudian ibu itu bertanya kepada seorang anak yang orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Ibu itu bertanya, menurut engkau nak, siapakah Tuhan itu? Tuhan bagiku adalah seorang dokter bu, karena ia dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian ibu ini bertanya lagi kepada seorang anak yang profesi orang tuanya sebagai konglomerat. Ibu ini bertanya, menurut engkau nak, siapakah Tuhan itu? Lalu anak ini menjawab, oh bagiku bu, Tuhan itu konglomerat, karena ia menyediakan berbagai kebutuhan yang kita perlukan. Begitu Bapakku menyediakan bagi kami, begitu juga Tuhan menyediakan segala kebutuhan yang kami perlukan. Nah, kemudian ibu ini berjalan ke sebelah kanan dan ia melihat ada seorang anak di kelas itu yang mukanya murung, masam, tidak ada berseri-seri. Saudara terkasih, lalu ibu itu mendekatinya dan bertanya, nak, menurut engkau siapakah Tuhan itu? Lalu ia tidak menjawab. Ia tunduk kepala karena ia malu. Kenapa? Di dalam kelasnya itu rata-rata profesi orang tuanya hakim, dokter, konglomerat, orang kaya dan lain sebagainya. Sementara dia adalah anak angkat, dan orang tua angkatnya itu adalah seorang pemulung. Nah, saudara terkasih, jadi dia memberanikan diri untuk menjawab, bagiku bu, Tuhan itu seorang pemulung. Jadi mendengar perkataannya ini, jawabannya ini, anak-anak yang ada di kelasnya itu tertawa terbahak-bahak mengejeknya. Lalu ibu guru ini berkata lagi kepadanya, mengapa engkau katakan Tuhan sebagai pemulung? Iya ibu, seperti orang tua angkatku, ia sudah pungut aku di pinggir jalan, ia sudah mengangkat aku, ia sudah membersihkan aku, ia sudah merawat aku, ia sudah memelihara aku, sehingga aku ada dan bisa sekolah sampai hari ini. Nah saudara terkasih dalam Kristus, saya mau katakan begini, saudara terkasih, ya adik-adik muda sekalian, demikian juga Tuhan. Tuhan telah memungut saya dan saudara dari lumpur dosa, sehingga saudara terkasih, kita diangkatnya, kita dibersihnya, kita dirawatnya, kita dipeliharanya, sehingga kita menjadi sesuatu yang bernilai, hingga kita menjadi sesuatu yang berkualitas, sehingga kita menjadi sesuatu yang tidak gampangan, saudara terkasih dalam Kristus. Nah itulah saudara terkasih, Tuhan sebagai pemulung. Dia telah mengangkat kita. Apa jadinya saudara dan saya kalau tanpa Tuhan memungut kita dari lumpur dosa? Yang ada, yang pasti kita semua akan binasa di api neraka. Saya mau undang kita semua untuk berdiri. Saudara terkasih, ya kita berdiri semua. Saya mau katakan begini, apapun keadaan engkau malam hari ini adik-adik muda, ya jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi. Hadir pada malam hari ini, kita diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, tapi silakan bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gloria.